Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Sadatil kiram, sahibul fadilah wal kurama, para kiai, para asatidz, habaib yang hadir. Wabil khusus hari ini telah hadir Ketua Tanfiziyah PJNU Kota Balikpapan, Romo Yai Haji Muslim Umar beserta jajarannya, mudah-mudahan selalu sehat selalu Yai. Yang awal Ketua Syuriah PJNU Kota Balikpapan atau yang diwakili hari ini yang hadir, saya ingin absen satu-satu nih untuk membiasakan lafal saya. Kalau biasa saya mukadimah itu pengantin yang berbahagia, orang tua pengantin itu biasanya. Jadi sekarang susah. Saya mau coba absen pengurus Banong saya itu hafal atau tidak kira-kira. Kalau kewala-wali disepunten nih, orang pemaaf mudah masuk surga. Kalau pengen mudah masuk neraka, jadilah tidak memaafkan saya. Nanti cepat masuk neraka. Rekan-rekan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama beserta teman-teman semua yang hadir, yang luar biasa, wat sat akhirnya kumpul semua hari ini. Maka ibarat teman-teman LDNU hari ini, kalau bahasa guyonan saya adalah LDNU itu adalah maklarnya kiai. Tapi kalau bahasa kerennya itu adalah posisi LDNU itu seperti wudu. Sholat itu tujuannya, wudhu itu adalah wasilahnya. Sehebat apapun sholat kalian, ketika tidak wudhu, percuma. Berarti kumpulnya hari ini karena ada LDNU. Itu saja ya teman-teman tersebut telah mengkondisikan. Begitupun ibarat teringat, entah benar atau tidak inspirasinya, ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, asal katanya adalah ba ismi Allah. Kemudian kita muncul di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi. Ini kalau mau teliti. Iqra, bacalah bismi rabbik, alifnya muncul. Bismi rabbik, alifnya muncul, tapi ketika bismillahnya, bismillah al-Fatihah, alifnya nggak muncul. Jangan-jangan dikurangi nih hurufnya nih. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin tidak ada alifnya? Kemudian ketika Iqra bismi rabbikal ladzi, alifnya ada. Bocoran saja. Nah, diantaranya adalah kalau ada ulama yang mengartikan posisi alif itu diantaranya adalah di itu kita, ismi adalah Allah, perantara antara kita dan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada di dalam ayat yang lain, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, jagalah kalian salat 5 waktu, was salatil wusta, dan salat tengah. Mufassir sering mengartikan salat tengah itu adalah asar, karena dia tengah-tengah antara pagi dan malam. Ada yang mengatakan maghrib karena dia rakaat tengah-tengah antara 2 dan 4. Tapi ada ulama yang mengartikan sholatil wusta itu adalah sholat tengah-tengah perantara antara Allah dan hamba. Dengan nalar diantaranya adalah andaikan sebuah bahasa. Ini tafsirnya tafsir dari tafsir sufi. Andaikan sebuah kata, wahai saudaraku, aku berikan engkau jam tangan ini misalkan. Andaikan diucapkan jam tangan ini, kira-kira gelangnya ini ikut dikasihkan atau tidak? Berarti menyebutkan sebagian, menginginkan keseluruhan. Sehingga hafidhu 'alas salawati, jagalah salat 5 waktu, sehingga wassalatil wusta diterjemahkan atau ditafsirkan hari ini bukan bagian dari salawat yang di awal tadi. Sehingga muncullah pemahaman salatil wusta adalah salat
tengah-tengah sholawat, karena sholat adalah sholawat. Nah, hanya nyambungkan saja, posisi LDNU adalah makelarnya kiai-kiai. Para ustadz, para kiai, matur sembah nuwun atas hadirnya hari ini Ketua MWC NU Kecamatan Balikpapan Tengah yang sudah kelihatan di sana, Pak Yai Lutfi Muda. Mudah-mudahan selalu muda terus, nggak tua-tua, karena sifatnya lembut sesuai dengan namanya Lutfi, lembut namanya tapi orangnya nggak tahu. MWC NU Utara hadir, diwakili katanya Pak Ustadz Yusuf berhalangan hadir, insya Allah tersebut ke Sekjen Ustadz Arifin, Ustadz Marzuki dan jajarannya. MWC NU Balikpapan Timur hadir, perwakilan matur suwun Pak Ustadz Subianto. MWC NU Balikpapan Kota, MWC NU Balikpapan Barat, Ustadz Mustajib, Ustadz Mujib, Ustadz Mustajib kan? Ketua LPNU yang nyopeng-nyopeng itu beserta jajarannya matur sembah nuwun. Ketua Lazisnu beserta jajarannya, terima kasih. Goreng-gorengannya yang masih di dalam belum dikeluarkan, apa penyebabnya saya tidak tahu. Les Bumi juga hadir, teman-teman Majelis Salawat Khairul Wasilah, caleg-caleg yang muncul hari ini, tidak tahu siapa yang hadir hari ini nih. Monggo dipilih. Hadirin wal hadirat, para kiai sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan siang atau malam hari ini. Kita semua berkumpul untuk kedua kalinya. Yang hari ini malam kedua, yang kemarin alhamdulillah malam pertama bulan yang kemarin telah dibuka oleh Romo Yai Muslih Umar matur suwun. Sebuah pijakan-pijakan awal itulah, ketika berani memijak, melangkah, maka langkah-langkah berikutnya akan terbayangkan langkahnya. Yang awalnya orangnya sedikit, saya bayangkan kira-kira ini akan banyak atau tidak. Kalau banyak berarti langkah berikutnya akan semangat lagi. Ibarat YouTuber itu, like and subscribe itulah yang membuat orang-orang suka untuk membuat konten. Nah, hari inilah paling tidak semakin banyak, maka teman-teman LDN pun semakin semangat untuk bergerak ke depannya. Sehingga saling masing-masing hari ini, monggo kita sama-sama sharing sana sharing sini, tidak lain dalam rangka mengangkat marwah atau tradisi-tradisi para alim ulama dalam hal ini dalam ikatan Nahdlatul Ulama. Kita semua duduk hari ini adalah orang-orang yang cinta dengan ajaran para alim ulama. Harapannya semoga kita pun dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, yaitu para muassis Majelis Ulama, para muassis Nahdlatul Ulama. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, 9:30 yang menjadi pemateri nanti itu adalah Pak Yai Mukhlasin. Sela-sela sambil menunggu beliau hadir, saya ingin coba sedikit cerita-cerita bahwa LDN nanti programnya ada sekitar, yang pernah saya share itu diantaranya adalah akan mencoba mensyiarkan atau mengenalkan tradisi hasanah keilmuan alim ulama, yang orang atau paham tentang kitab kuning harus datang jauh-jauh ke pesantren. Sehingga sekarang kita yang kebanyakan mayoritas adalah keluar dari alumni pesantren atau pernah mengenal tradisi pesantren, hari ini coba kita mengenalkan ulang pemahaman-pemahaman tradisi pesantren yang menjadi pondasi dasar berdirinya Nahdlatul Ulama, langgengnya Nahdlatul Ulama. Hari ini kita kenalkan ke masjid-masjid, diantaranya programnya nanti kami mohonkan untuk peran aktifnya ada 30 masjid yang akan berencana
didatangi oleh para asatidz. Sehingga teman-teman yang hari ini hadir, kami mohon mengisi database yang sudah di-sharekan itu. Maka ketika database-nya Ustadz-Ustadz Nahdlatul Ulama itu sudah terkumpul, maka nanti pertanyaan berikutnya adalah kira-kira nanti andaikan dijadwalkan siapnya di hari apa. Kemudian tugasnya LDNU adalah mengakomodir teman-teman takbir masjid musholla untuk menerima kegiatan-kegiatan yang disodorkan oleh teman-teman LDNU. Sehingga ketika nanti, saya bayangkan saja dengan teman-teman LDNU, ketika ada 1 minggu atau 7 hari tadi ada kegiatan sekitar 30 tempat, karena program awalnya 30 tempat akan dikeliling, 30 tempat akan didatangi oleh 30 ustadz yang berbeda, dengan judul pun yang sama serentak. Minggu berikutnya akan digunakan dengan judul yang berbeda. Sehingga kami bersama teman-teman LDNU mencoba ingin meramu sedemikian rupa teman-teman ustadz untuk saling ta'aruf, mengenal. Ustadz sini kenal dengan masjid sana, ustadz sana pun kenal dengan masjid yang sebelah sini. Insya Allah nanti akan kita mulai pada Januari 2024 insya Allah. Masih ada 1 kali pertemuan Lailatul Ijtima yang akan mengkombinasikan program ini, yang insya Allah nanti Lailatul Ijtima yang ketiga itu pada tanggal 13 Desember 2023. Tempatnya kalau tidak di sini atau di tempat lain nanti akan kita informasikan berikutnya. Oke, itu sekilas tentang kegiatan program Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Dari sini kami minta, atau apakah sebelum masuk ke Pak Inunggu Pak Yai Mukhlasin, adakah pertanyaan atau masukan-masukan terkait program-program LDNU ke depannya? Sebagai informasi para sahabat, para kiai, dai-dai yang sudah terakomodir di grup itu sekitar hampir 40-50 ustadz yang sudah konfirmasi ikut dengan program. Adapun masjid yang sudah mengkonfirmasi kurang lebih sekitar 11 atau 12 masjid. Sehingga ketika hari ini hadir para takmir, para pengurus masjid ataupun ustadz yang mengelola masjid yang ingin diramaikan kegiatan masjidnya dengan pemahaman-pemahaman yang tidak berseberangan secara mayoritas, maka kami mohon untuk mengkonfirmasi keikutsertaannya misalkan, supaya tidak ketinggalan nanti pas Januari sudah dibuat jadwalnya akhirnya ketinggalan. Niku sekilas tentang program LDNU di Rosa G. Kopi ini sampun dibagi dari Oke, para kiai, sambil nunggu nanti gongnya Pak Yai Mukhlasin, pukul beliau tadi WA, insya Allah mengkondisikan jam 9.30 hadir. Yang hari ini kita akan coba jalan-jalan sedikit tentang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan tadi, tolong dibantu ada yang membacakan, nanti yang menjelaskan beliau. Paling tidak kita baca-baca saja, sambil nanti ketika ada dialog, Romo Yai Mukhlasin akan menjelaskan itu semua. Kalaupun toh tidak hadir, ada Romo Yai yang jadi pemateri yang awal kemarin. Aman mawon.
Hadirin rahimakumullah, monggo sarang-sarang kita membaca suratul Fatihah hadiah kepada Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-Fatihah.